PBNU kecewa terhadap PKB karena catut Mars untuk kepentingan politik. Jangan sampai ada penumpang gelap pada satu abad ini. Kata PKB, sakarepmu, terserah apa katamu. Yang pasti hikmah PKB untuk NU selamanya. Apakah ini terjadi kesalahan persepsi atau memang terjadi penumpang gelap? Siapa sebetulnya penumpang gelap itu? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Selamat hari ulang tahun NU, Harlah NU 1 abad. 1 abad NU. Ini sebuah prestasi yang luar biasa bagi organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama. Tentunya sebuah kebanggaan. Namun di tengah-tengah itu ada yang super seru, meskipun juga ada perayaan yang luar biasa. Ayo kita baca di beberapa media, nanti kita perdalam dan kita analisa sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana hubungannya antara PKB dan PBNU dan solusinya bagaimana. Pertama kita lihat di liputan 6. Headline, jelang peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama tetap netral di tahun politik. Itu sebuah pertanyaan besar. Apakah di 2024 sesudah 1 abad itu akan netral? Kemudian di CNN Indonesia, PBNU kecewa PKB catut Mars 1 abad NU. Jangan jadi penumpang gelap. Ini catatan keras yang disampaikan oleh PBNU, yaitu Ketua PBNU Iswah Abidal Aziz menyesalkan penggunaan Mars 1 abad NU untuk kepentingan acara PKB, Partai Kebangkitan Bangsa. Kemudian kita lihat di Detik, PBNU protes PKB pakai Mars 1 abad NU, kami sangat kecewa. Ya, substansinya hampir sama, judulnya berbeda. Kemudian kita lihat di NU Online, ini daftar lengkap penerima penghargaan Anugerah 1 Abad NU. Kalau ini pemberitaan terkait dengan prestasi-prestasi baik dari kategori internasional, nasional, ataupun di internal NU. Dan selanjutnya kita lihat di Kompas, ini serius juga judulnya, PBNU dan PKB kian panas. Mars 1 abad NU kini dipersoalkan karena dipolitisasi. Kemudian yang terakhir kita lihat di Kompas juga, PBNU kecewa Mars 1 abad NU dipakai PKB untuk kepentingan politik. Kalian pilih yang mana? Oke, kita pilih yang terakhir, maksudnya 2 dari terakhir, meskipun nanti akan kita hubungkan dengan yang lain. PBNU dan PKB kian panas, Mars 1 abad NU kini dipersoalkan karena dipolitisasi. Jakarta, Kompas.com, hubungan pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU dengan Partai Kebangkitan Bangsa kembali memanas jelang pemilu 2024. Pemicunya, PKB dianggap menyeret-nyeret NU untuk kepentingan politik praktis. Itu permasalahannya. PBNU mengaku kecewa karena perayaan 1 abad hari lahir NU yang digubah oleh Mukhtasar sekaligus mantan Rais Am PBNU Ahmad Mustafa Bisri digunakan sebagai suara latar dalam unggahan akun Instagram DPP PKB untuk acara Sarasya Nasional 1 abad NU yang digelar Partai Pimpinan Muhaimin Iskandar pada Senin kemarin. Yang jelas kita kecewa kalau kemudian Mars 1 abad NU yang didedikasikan untuk keberkahan bagi warga Nahdlatul Ulama malah digunakan untuk kepentingan politik praktis. Yang jelas kecewa, kata Ketua Bidang Keorganisasian PBNU Iswah Abidal Aziz.
Ia menjelaskan alasan dirinya menyebut acara itu sebagai kepentingan politik praktis. Menurut dia, pemakaian Marsatu Abad NU itu menegaskan upaya PKB untuk mengesankan dirinya terafiliasi dengan NU sebagai ormas jelang pemilu 2024. Padahal sejak Yahya Khalil Stakuf menahkodai NU pada akhir Desember 2021, ex juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu sudah menegaskan bahwa ormas Islam terbesar di Indonesia itu tidak akan terlibat politik praktis, juga tidak berafiliasi dengan salah satu kubu atau partai politik termasuk PKB yang secara historis memang didirikan ulama dan pengurus PBNU. Jadi diakui memang secara historis iya, tapi kita tidak ingin berhubungan dengan politik praktis untuk 2024. Saya minta kepada teman-teman PKB untuk berpolitik secara jujur dan bertanggung jawab. NU tidak untuk mendukung atau kemudian diklaim milik partai tertentu. NU milik bangsa dan negara, serta menyerahkan dan membebaskan warga NU untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Ia tambahkan. Dituding manipulasi Nahdien. Sarasya Nasional 1 Abad NU yang diselenggarakan kemarin di Hotel Grand Shahid Jakarta turut mengundang Said Agil Sirot, Ketua Umum PBNU 2 periode sebelum Yahya Stakuf naik takhta. Said yang kalah perolehan suara dari Yahya dalam perebutkan kursi Ketua Umum PBNU akhir 2021 lalu memaparkan bahwa PKB adalah NU dan NU adalah PKB. Oh, ini yang dikritik. Saya juga mengungkapkan bahwa PKB merupakan satu-satunya partai politik yang sejalan dengan NU. Menurut dia, orang-orang yang berupaya menjatuhkan PKB dan NU dari NU adalah orang-orang yang tidak senang dengan Muhaimin. Oh, ini juga. Jadi ada kritiknya di situ. Muhaimin yang dulu mendongkel posisi Gus Dur sebagai empunya PKB lebih terang-terangan lagi menyampaikan kepada pers bahwa watak NU adalah kekuatan politik. Tidak usah memanipulasi warga NU. Dengan memanipulasi seperti itu, silahkan berkompetisi. Apa yang jadi gagasan dan cita-cita Anda, kalau rakyat mengafirmasi, pasti dipilih, kata Iswah. Dalam acara itu disampaikan bahwa watak dasar NU adalah politik. Itu tidak benar. Saya minta Ketua Umum PKB baca kembali Muqaddimah Qonun dan Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama. Iswah menegaskan bahwa watak dasar sekaligus landasan dan dasar asas berdirinya NU adalah untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan politik. Ia menambahkan Nahdien memiliki aspirasi politik yang bebas dan tidak ada satupun pihak yang punya legitimasi untuk mengarahkan harus mendukung PKB. Oh, inilah tempat terjadi perbedaan. Jadi NU bukan untuk politik. Oleh karena itu ketika disampaikan bahwa watak dasar NU itu politik, jelas-jelas menyalahi untuk memanipulasi hak ada keputusan warga NU. Ia menambahkan bukan baru kali ini saja PKB berupaya mengarahkan suara Nahdien. Menurut Iswah, PKB harus memulai arah politiknya secara lebih otentik tanpa mengait-ngaitkan diri dengan NU yang memang memiliki basis massa yang benar. Kemudian kata PKB, angkat bicara Jazil Fawaid, Wakil Ketua Umum PKB, justru menganggap ada penyusup di tubuh pengurus ormas Islam terbesar itu. Sakarepmu, suka-suka kamu, aku nggak ngurusi Mars. Hikmah PKB akan jalan terus dari 1 abad ini sampai kapanpun. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah suasana yang terjadi. Perbedaan cara pandang itu semuanya. Tapi apakah betul itu perbedaan cara pandang saja? Apa sebetulnya yang membuat hal ini semakin mengeras? Dan bagaimana solusinya? Menurut analisis saya, pertama, bahwa 1 abad NU itu adalah sesuatu
Jadi semua yang merasa bagian dari Nahdlatul Ulama menjadi bagian dari proses itu semuanya. Sebetulnya kalau ngomong 1 abad, maksudnya peringatannya pun pasti semua oke, dalam artian Mars 1 abad pun pasti semuanya senang. Namun kedua, ketika ada Mars 1 abad dipakai untuk salah satu partai politik, disitulah maka salah satu ketua PBNU marah. Ini kok bisa-bisaan? Maksudnya kok dipolitisasi? Nah, jadi pintunya kan sederhana ya, bahwa Mars 1 abad itu digunakan untuk ya di media sosialnya salah satu ya PKB, dan disitulah kemudian menjadi marahnya PBNU, ataupun dalam acara tersebut kemudian yang ketiga, dalam acara tersebut kemudian dikatakan oleh Kiai Agil Siroj bahwa ini adalah yang disampaikan Kiai Agil Siroj tadi, bahwa NU ya PKB, PKB ya NU ya NU. Atau bagaimana? Kita coba lihat Muhaimin Said mengungkapkan pada waktu sarasihan tersebut, PKB adalah NU dan NU adalah PKB. Disitulah maka salah satu ketua PBNU tadi itu kemudian mengkritik keras terkait dengan hal itu. Jadi ia tidak hanya kritik yang ringan, ini kritik keras. PKB adalah NU, NU adalah PKB. Mungkin kalian yang melihat konten ini juga mungkin mengkritisi saya atau mengerti, tapi ini adalah di sebuah media bahwa Kiai Said Agil menyampaikan PKB adalah NU, NU adalah PKB sebagaimana yang ada di Kompas ini. Di sini kemudian memunculkan perbedaan cara berpikir, maksudnya persepsi, yang mana menurut Kiai Agil Siroj itu adalah benar, tapi menurut teman-teman atau menurut PBNU itu tidak benar. Jadi diklarifikasi oleh Iswah Abidal Aziz yang itu maksudnya NU itu untuk semuanya. Kemudian terkait dengan Mars juga itu yang menjadi ya persepsi yang berbeda, yang akhirnya cara berpikirnya, atau bukan cara berpikirnya sih, kemudian cara melihatnya berbeda. Dan akhirnya endingnya adalah di terakhir Gus Jazilul Fawaid, sakarepmu, suka-suka kamu, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menurut analisis saya, sebaiknya apa yang menjadi perbedaan persepsi ini kemudian didudukkan secara bersama, bahwa Kiai Haji Said Agil Siroj yang menyampaikan dalam kegiatan tersebut, kemudian sang wakil ketua PBNU yang mempunyai Kiai Iswah Abidal Aziz yang mempunyai cara pandang berbeda, menurut saya ini perlu dipertemukan ya, supaya tidak terjadi salah paham bahwa terjadi klaim PKB itu adalah NU, NU adalah PKB, tapi di satu sisi bahwa PKB itu untuk semua. Ini kalau tidak didudukkan secara bersama, maka kemungkinan agak sulit untuk mencari titik temu. Karena pemahaman berangkat dari pemahaman dari pengetahuan masing-masing, dan masing-masing merasa masih atau merasa masih menjadi bagian dari
NU. Meskipun satunya merasa ya karena PKB itu adalah secara historis memang dilahirkan oleh PBNU atau tokoh-tokoh NU, tapi pada saat ini PBNU mengatakan tidak politik praktis. Ini kan memang berbeda ya suasananya ya. Suasana pada waktu lahirnya PKB dan suasana pada saat ini yang harus menjaga jarak dengan partai politik. Begitu juga niat dalam Gus Jazil yang sakarmu dari terserah Anda, yang pasti hikmah PKB adalah untuk NU. Kalau ini tidak duduk bersama dengan kepala dingin, maka agak sulit untuk mencari pemahaman yang sama. Karena sekali lagi berangkatnya berbeda. Kalau berangkatnya berbeda, maka sesuatu yang sedang berjalan itu bukan kemungkinan. Cara pandang orang, persepsi orang pasti berbeda. Dan meskipun keduanya sama-sama niat untuk membesarkan NU, tapi menurut PBNU yang secara formal kelembagaan, maka itu bukan menjadi bagian dari PBNU, tapi yang pernah merasa dilahirkan oleh PBNU itu masih menjadi bagian. Di sini menurut saya perlu ada titik temu dari tokoh-tokoh hebat ini supaya di bawah, di grassroots itu ada titik temu. Orang-orang hebat di Nahdlatul Ulama ini kemudian bisa memberikan pertemuan tersebut, bisa memberikan solusi untuk semuanya. Pecinta masa depan negeri, mungkinkah itu terjadi? Menurut saya semuanya serba mungkin, everything is possible. Jadi duduk bersama, ngobrol bersama, ngopi bersama, hal dalam bahasa sederhana ya, ngopi bersama, maka kemudian akan bisa menyelesaikan perbedaan-perbedaan yang ada sih. Ya normal lah dalam sebuah keluarga, taruhlah keluarga saya, keluarga kalian. Misalkan kita mempunyai keinginan tentang seperti apa masa depan yang cerah, maka menurut anak laki dan anak perempuan, ataupun bapak dan ibu atau kakek, ada cara pandang yang berbeda. Menurut saya seperti itu. Jadi cara pandang yang berbeda itu antara anak, bapak, kemudian kakek, ketika disatukan, oh sebetulnya kita ingin hidup sejahtera dalam bahasa keluarga. Begitu juga dalam bahasa Nahdlatul Ulama. Rakyat warga NU pasti tidak suka kalau melihat NU dan PKB berkonflik, ataupun NU dengan partai-partai lain yang di situ ada warga NU-nya berkonflik. Tapi bagaimana Nahdlatul Ulama dalam satu abad ini bisa menjadi sesuatu untuk negeri ini, dan tidak ada salah paham. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.